Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Kebakaran bangunan bekas warung di Metro menewaskan seorang juru parkir yang sedang tidur di dalamnya. Ratusan warga Bandar Lampung jadi korban penipuan kredit palsu oleh seorang pegawai Bank Gadungan. Jembatan di Jalan Lintas Tengah Sumatera Waikanan ambles, lalu lintas truk bermuatan lebih dari 28 ton dialihkan ke jalur lain. Udah biarin, enggak itu kabel WiFi kok itu. Seorang petugas juru parkir ditemukan tewas di bangunan bekas warung di depan rumahnya di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Metro pada Sabtu pagi. Jenazah Robi Meisya, usia 33 tahun, ditemukan petugas saat memadamkan kebakaran. Tidak ada yang tahu dan keluarga juga tidak menyangka jika korban tidur di dalam bangunan bekas warung itu. Sebab korban bekerja pada malam hari sebagai juru parkir dan pulang pada dini hari. Menurut Pamong, Kelurahan Metro, kebakaran diketahui warga saat api sudah berkobar besar. Pemilik rumah kemudian dipanggil-panggil agar segera keluar. Sebelum petugas damkar tiba, pemilik rumah dan warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti ember dan selang. Ada warga sebagian kan panik, akhirnya ngebela di damkar dinas kebakaran. Alhamdulillah datang, diatasin sampai 2 mobil datang damkar. Selesai masalah itu kan, api udah reda. Begitu ditanya apakah ada orang, kan nggak ada yang tahu kalau ada orang enggaknya, karena ini kan dulu bekas warung udah kosong, karena yang isi anaknya gitu loh. Begitu dibongkar sama orang damkar, ada yang satu kebakar meninggal, sudah meninggal lah kebakar. Asal mula api membakar bangunan tersebut masih belum terungkap dan masih dalam penyelidikan polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Dua pegawai angkringan atau warung makan di pinggir jalan di Kampung Udik, Lampung Timur, Jumat malam dikeroyok oleh kelompok remaja geng motor. Satu korban menderita luka sayatan senjata tajam dan satu lagi luka memar akibat jatuh saat melarikan diri dari kejaran pelaku. Dari rekaman CCTV di sejumlah toko di lokasi pengeroyokan, para pelaku berjumlah belasan orang. Mereka membawa berbagai senjata tajam seperti pedang hingga celurit ukuran besar. Sehari setelah pengeroyokan, 10 pelaku ditangkap. Mereka merupakan warga Kampung Udik, Lampung Timur. Para pelaku berdalih salah sasaran menyerang 2 korban yang dikira adalah musuhnya yang telah sepakat akan tawuran di lokasi itu. Pengeroyokan itu si korban, saudara E bersama temannya setelah selesai bekerja di angkringan itu hendak merental PlayStation atau PS. Kemudian dalam perjalanan korban ini bertemu dengan segerombolan pemuda yang mengendarai sepeda motor. Kemudian tanpa sebab segerombolan pemuda tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban. Modusnya sendiri berarti salah sasaran atau gimana? Untuk dari hasil keterangan para saksi dan tersangka yang sudah diamankan, sementara penyebab dari pengeroyokan ini yaitu salah sasaran.
Para tersangka kini ditahan di rutan Mapolsek Sekampung Udik. Beberapa senjata tajam milik para tersangka disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban luka berat, ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Dua narapidana di rumah tahanan Kota Bumi, Lampung Utara, Jumat siang ditangkap setelah sempat kabur. Satu narapidana diangkut menggunakan sepeda motor setelah tertangkap di kebun bambu di Desa Tulung Batuan, Kecamatan Kota Bumi Selatan yang berjarak sekitar hampir 1 km dari rutan. Satu lagi napi ditangkap di kebun singkong yang berjarak sekitar 100 meter dari pagar belakang rutan. Kedua napi tersebut sebelumnya melarikan diri dari rutan dengan cara merusak jendela ruang tahanan. Petugas melihat saat napi kabur sehingga langsung mengejar dan cepat ditangkap. Pas saya duduk sini ada rame-rame di belakang situ. Dan saya lihat rame-rame orang bilang maling, begal katanya. Gak tahu ada yang dekat lagi, ada napi yang lari. Nah yang satu kena di sana, dan satu lari ke sini ke singkongan, nyumput di bambuan. Berapa orang, Bu? 2 orang. Kok kita tahu itu napi, Bu? Ada anak-anak ke sini. Itu napi lepas, Bu, napi lepas katanya. Berarti ada anak yang ngomong gitu napi. Iya, memang dari sana lari ke sini. Napi lepas katanya. Satu lari ke sana, yang satu kena di sana. Terus lari ke bambuan nyumput. Napi itu ketangkep di mana, Pak? Di sini, Pak, daerah sini. Dikejar dari mana? Kejarnya dari sana, Pak. dari kuburan, Ramai yang ngejar. rame. Kayak mana pertama kali kita dengarnya? Anjing babi, kejar-kejaran. Ini banyak motor nembusin ke sini, batang singkong itu loh. Langsung lari ke sini. Hingga Minggu siang kemarin, pihak Rumah Tahanan Kota Bumi belum memberikan keterangan terkait kaburnya 2 napi tersebut dan identitasnya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah benda terlarang ditemukan petugas saat merazia ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Kalianda, Lampung Selatan Sabtu malam. Benda-benda seperti paku, gelas, hingga botol beling itu disita sebab berpotensi membahayakan narapidana. Razia diawali dengan pengosongan ruang tahanan. Para narapidana dikumpulkan di aula lapas untuk digeledah dan dites urin. 20 orang narapidana yang dites urin secara acak, seluruhnya hasilnya negatif mengonsumsi narkoba. Akan melaksanakan razia bersama aparat TNI dan Polri dalam rangka menciptakan kondisi lapas aman, tertib. Adapun hasil dari razia tersebut ada beberapa kita temukan seperti gelas kaca, kaca parfum, paku dan sebagainya. Tidak kita temukan adanya barang terlarang baik narkoba maupun HP. Nah, kemudian kami juga melaksanakan tes urin kepada beberapa warga binaan yang menjadi sampel dan hasilnya semua negatif. Razia dilakukan tim gabungan dari lapas, polisi, dan tentara. Hingga akhir razia, petugas tidak menemukan narkoba. Razia akan terus dilakukan secara berkala guna mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan barang-barang terlarang lainnya masuk ke dalam lapas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.